Perkenalkan, saya Wahyudi, host untuk kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu, semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Untuk itu nanti akan dipandu oleh Bunda Sri Istiana, mulai awal hingga akhir acara nanti. Kepada Bunda Sri Istiana, silahkan Bunda. Terima kasih Pak Wahyudi atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon izin Ayah Bunda sekalian, acara akan segera dimulai. Acara pembukaan BIMTEK PBL Series 3, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, pada hari Kamis, 18 Maret 2021 segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Zayadi MPD selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Ibu Insinyur Victoria Elisna Hannah MPD, Kasub Direktorat Pendidikan Agama Islam pada PAUD dan TK. Yang kami hormati Bapak Haji Santoso SAG MPD, Kabid Pendidikan Agama Islam. Yang kami hormati Bapak Hersan selaku Direktur Penerbit Telaga Ilmu Indochem. Yang kami hormati para narasumber serta seluruh peserta BIMTEK PBL Series 3 Kemenak Provinsi Jawa Timur yang bahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Pada saat ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga dapat melaksanakan kegiatan BIMTEK PBL Series 3 Kantor Wilayah Kementerian Provinsi Jawa Timur. Salawat serta salam tercurahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga kita semua dapat diberikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin, amin, Allah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah acara ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Guna memupuk rasa persatuan dan kesatuan, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya acara ini, marilah kita bermunajah dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Belajarlah mengalah
sampai tak seorang pun mengalahkanmu. Belajarlah merendah, sampai tak seorang pun merendahkanmu. Belajarlah menulis, sampai semua orang membaca tulisanmu. Baiklah hadirin, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan pengarahan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Izayadi, MPD. Beliau adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Kepada Bapak, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di kesempatan terbaik di pagi hari ini kita semuanya bisa berkesempatan untuk bermuwajahah, untuk bersilaturahim secara virtual dalam kegiatan yang alhamdulillah diinisiasi oleh kawan-kawan bidang PAI Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpah curahkan oleh Allah pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Victoria Alisnaha, MPD. Yang saya hormati Pak Santoso selaku Kepala Bidang PAI Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Kawan-kawan dari penerbit Telaga Ilmu yang saya hormati, Ibu dan Bapak sekalian, kita menyebutnya ayah bunda yang hadir di kesempatan terbaik di pagi hari ini yang berbahagia. Ada beberapa hal saya kira yang ingin kami sampaikan di kesempatan terbaik pagi hari ini. Pertama tentu mari kita ingat betul beberapa tujuan penting, tujuan paling utama dari penyelenggaraan pendidikan nasional kita. Pendidikan nasional diselenggarakan ini bertujuan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan. Ini saya kira yang menjadi green light kita, sehingga kemudian kegiatan-kegiatan ini kita laksanakan bersama. Jadi main areanya saya kira kita berada pada wilayah pencapaian tujuan pendidikan nasional itu. Yang berikutnya ingin kami sampaikan beberapa catatan terkait dengan pembelajaran, terutama untuk anak-anak kita, untuk murid-murid kita di usia dini, di PAUD dan Taman Kanak-Kanak. Ada beberapa catatan penting saya kira yang sering kita dapati dalam sejumlah catatan kajian-kajian neuropsikologi mengingatkan kita ketika kemudian kita bertemu dengan anak-anak kita usia PAUD, usia TK, usia Rodotul Atfal, kita memahami bahwa mereka itu berada dalam masa-masa usia keemasan, golden age. Karenanya lalu kemudian pesan psikologis yang ingin kami sampaikan di sini adalah bahwa biarkan mereka dengan dunianya. Jangan paksa mereka mengikuti dunia kita. Jadi biarkan mereka dengan dunianya, jangan paksa mereka mengikuti dunia kita. Ini tantangan bagi ayah bunda sekalian yang selama ini berkutat dan bergulat dalam rangka memberikan layanan pendidikan untuk mereka, anak-anak usia yang berada dalam masa-masa keemasan ini. Biarkan mereka dengan dunianya dan jangan paksa mereka dengan memasuki dunia kita. Memasuki dunia anak-anak, ini menjadi perhatian kita semuanya.
Bagaimana kemudian kita bisa memasuki dunia anak-anak dengan segala macam kekhasan, segala macam karakter yang dimiliki oleh mereka. Kita tahu persis di masa-masa keemasan, mereka memiliki kesempatan terbaik, produktif, maksimal untuk selalu melakukan imitasi terhadap apapun yang dilakukan oleh orang dewasa terhadapnya. Jadi masa-masa imitasi yang paling luar biasa itu terjadi di masa-masa golden age ini, di masa-masa usia dini ini. Karenanya lalu kemudian saya pesankan betul, ini harus kita manfaatkan kepandaian mereka untuk selalu melakukan imitasi atas perilaku orang-orang yang sudah dewasa yang mengayominya. Ini harus kemudian kita tempatkan sebagai cara kita, cara terbaik kita untuk bisa menstimulasi perkembangan perilaku mereka sehingga pada akhirnya akan terbentuk karakter. Itu pada akhirnya paling efektif dilakukan dengan menggunakan metode cerita. Dari sini maka kemudian kita bisa melihat sisi urgennya pendekatan penguatan literasi terutama bagi anak-anak, karena masa-masa mereka melakukan imitasi, ternyata kemudian yang paling efektif di samping kita mengayomi mereka, meladeni mereka, adalah dengan cara-cara kita banyak melakukan cerita, bercerita kepada mereka. Dan ini adalah cara yang paling efektif. Tentu yang kemudian harus kita garis bawahi adalah cerita yang seperti apa, dan apa cerita yang harus kemudian kita perkaya kepada mereka. Karena tentu dengan cerita maka ada banyak pesan-pesan tentang nasihat-nasihat. Ini bisa kita sampaikan kepada mereka. Pesan-pesan tentang nasihat. Kemudian juga terkait dengan bagaimana kita melalui pesan-pesan itu, kemudian kita mampu menselaraskan dengan materi pengembangan, pembelajaran, pendidikan agama Islam bagi anak-anak di tingkat PAUD dan TK ini. Anak-anak pada akhirnya akan mendapatkan, tidak hanya mendapatkan informasi terkait dengan pengetahuan tentang agama, tetapi sekaligus dengan cerita-cerita yang mengalir, cerita-cerita yang sistematis, itu mereka juga akan mendapatkan gambaran tentang bagaimana pengamalan ajaran agama, amaliyah keagamaan. Ini pun bisa dikemas dengan pendekatan cerita. Jadi sekali lagi, melalui cerita tentu kita berharap anak-anak kita yang masih berada di usia-usia golden age tadi itu tidak hanya sebatas mendapatkan pengetahuan tentang konsep-konsep dasar tentang agama kita, tetapi pada saat yang bersamaan mereka pun akan berkesempatan mendapatkan gambaran tentang bagaimana amaliyah keagamaan kita. Ini penting untuk kemudian kita perkuat terkait dengan pengamalan amaliyah keagamaan ini. Karena saya kira yang harus kemudian mendasari dari penguatan pendidikan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, penguatan PAI adalah penguatan karakter. Itu diantaranya adalah dengan nilai-nilai agama. Karena dengan nilai-nilai agama, maka kemudian akan membuat karakter, tidak hanya memperkuat karakter dari sisi karakter moralnya saja, tetapi pada akhirnya juga akan mampu memperkuat dan memoles karakter kinerja yang ada itu dengan semangat nilai-nilai agama. Ini saya kira nilai strategis yang perlu untuk kemudian kita perkuat bersama. Sekali lagi kita memberikan apresiasi atas inisiasi kawan-kawan dari bidang PAI Kantor Wilayah Kementerian Agama yang telah menggelar acara ini. Ini menjadi bagian dari ikhtiar kolektif kita untuk mengenalkan pengetahuan tentang agama, kemudian praktek-praktek amalia keagamaan sejak dini kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan
semua yang kita lakukan ini menjadi bagian dari ikhtiar kolektif kita dalam rangka membangun bangsa, membekali generasi anak-anak kita dengan karakter moral, dengan karakter kinerja yang berdasarkan kepada nilai-nilai agama. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat, mudah-mudahan ikhtiar ini kemudian tidak hanya memberikan keberkahan kepada kita semuanya, tapi tentu kita berharap akan kemudian memberkah untuk semuanya hari ini dan di masa-masa yang akan datang. Baik, ayah bunda sekalian yang berbahagia, untuk keberkahan acara ini, mari kita membuka acara ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan demikian acara ini resmi dibuka untuk kita semuanya. Demikian, terima kasih. Kembali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak. Sungguh ada hal yang bisa mencambuk untuk kita semua para ayah bunda sekalian, yang mana disampaikan oleh Bapak bahwa masa kanak-kanak adalah masa keemasan. Dan di situ Bapak menyampaikan bahwasanya biarkan mereka dengan dunianya. Jangan paksakan mereka memasuki dunia kita. Dan di kenyataannya para orang tua, mohon maaf ayah bunda, sering memaksakan kehendak anak itu sesuai dengan apa yang diinginkan orang tua. Mudah-mudahan dengan mengikuti PBL series ini dan apa yang disampaikan oleh Bapak, tergugah hati para orang tua. Biarkan anak-anak itu tumbuh kembang dengan karakternya. Terima kasih sekali lagi Bapak. Dan selanjutnya, Bapak Ibu peserta PBL series, kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Haji Santoso SAG MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yang sama-sama kita muliakan, beliau Bapak Dr. Haji Ahmad Sayyadi MPD. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Di sela-sela kesibukan beliau, alhamdulillah beliau masih selalu memberikan waktu untuk kita. Termasuk hari ini, mohon maaf kalau beliau memang waktunya di awal kami sebagai sambutan seharusnya, tapi karena kesibukan beliau, maka kami tukar waktu dengan beliau, Bapak, Ibu, Bunda semuanya. Yang saya hormati Kepala Subdirektorat Pendidikan Agama Islam, PAUD TK, Dirjen Pendis, Kementerian Agama Republik Indonesia, Bunda Insinyur Victoria Elisa Hanah MPD. Terima kasih Ibu telah hadir bersama kami, walaupun waktunya mungkin agak terbatas dalam waktu yang dekat, tapi beliau insya Allah juga hadir bersama kita semuanya. Yang saya hormati Direktur Literasi dan Ilmu Jakarta, beliaunya Bapak Hersan GM yang selalu selaku pegiat literasi. Terima kasih Bapak Hersan. Alhamdulillah beliau selalu mendampingi kami setelah 1 tahun bersama kami untuk bergelut bersama-sama dengan guru-guru SMA dan SMK khususnya. Dan sekarang alhamdulillah sudah juga ke jenjang PAUD
TK. Sekali lagi terima kasih Bapak Ersan atas ide, saran, masukan, dan juga segala fasilitas yang diberikan kepada kami. Saudara-saudara kami, Kepala Seksi di bidang pendidikan Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah sahabat-sahabat kami ini, para kasih luar biasa ide-idenya dan kerjasamanya. Walaupun hari ini hampir semua kepala seksi yang ada di bidang PAIS melaksanakan tugas di luar dengan kesibukannya masing-masing. Tapi insya Allah walaupun di perjalanan, beliau juga masih sempat juga mengikuti kegiatan kita hari ini. Yang saya hormati para Bapak Ibu narasumber, juga saudara kami moderator, host, dan segenap peserta bimbingan teknis pembelajaran berbasis literasi Islami atau kenal dengan PBL Cherish, yang alhamdulillah ini adalah angkatan yang ketiga yang dari rahmat Allah. Bersama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Taala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Kita pada hari ini bisa hadir walaupun masih secara daring dalam rangka mengikuti upacara pembukaan BIMTEK PBL Cherish angkatan yang ketiga yang diselenggarakan oleh bidang pendidikan agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Salawat, salam juga tak lupa marilah kita aturkan pada junjungan kita Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan BIMTEK PBL Cherish hari ini disebut tadi adalah kegiatan BIMTEK yang ketiga. Awalnya yang pertama dan yang kedua itu hanya diikuti oleh guru-guru yang berada di jenjang SMA, SMA LB, dan SMK saja. Namun alhamdulillah di angkatan yang ketiga ini justru dilaksanakan oleh jenjang PAUD TK. Nah ini perlu diketahui juga bahwa angkatan yang kedua ini masih saat ini berlangsung. Minggu kemarin dibuka dan saat ini masih belum selesai. Dan kita sambung dengan angkatan berikutnya yaitu ketiga yang dilakukan oleh seksi atau jenjang PAUD TK. Bapak dan Ibu, perlu kami sampaikan rasa syukur alhamdulillah juga untuk angkatan yang pertama itu diikuti oleh 321 peserta waktu itu, dan alhamdulillah di angkatan pertama itu sudah membuahkan sebuah hasil karya berupa buku yaitu 79 yang sudah ber-ISN. Nah ini tentu suatu kebanggaan tersendiri bagi kita karena ini adalah sumbangan yang luar biasa untuk Jawa Timur tentunya, untuk sebagai program unggulan yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yaitu 10.000 penulis pemula. Bapak dan Ibu, saya lebih optimis dengan saudara-saudara kami, Bunda, Yanda, Bunda yang ada di jenjang PAUD TK ini. Insya Allah hasilnya nanti melebihi dari kakak-kakaknya. Kenapa? Karena urusan bercerita itu adalah hal yang sudah biasa dilakukan oleh bunda-bunda yang ada di jenjang TK, yang ada di jenjang PAUD. Ini memang sudah hal yang biasa. Yang menjadi tantangan adalah dari cerita-cerita yang sudah biasa dilakukan oleh Bapak Ibu itu,
bagaimana menuangkannya dalam bentuk tulisan. Nah, ini mungkin yang menjadi tantangan tersendiri. Melalui BIMTEK angkatan yang ketiga ini, insya Allah Bapak Ibu akan dibekali menuangkan cerita-cerita yang sudah tentu banyak ada di benak Bapak Ibu itu berupa bentuk tulisan, nanti bisa menghasilkan karya berupa buku. Insya Allah nanti yang dihasilkan oleh Bapak Ibu juga akan dikawal, namanya di sini hadir Bapak San, itu yang akan membantu Bapak Ibu agar buku Bapak Ibu tadi ber-ISN. Tentu ini adalah suatu kebanggaan, nanti tidak hanya bermanfaat untuk Ibu, untuk anak-anak kita, bahkan untuk lembaga kita, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat kita, khususnya yang saat ini untuk minat baca masih kurang memuaskan. Bapak dan Ibu, perlu kami sampaikan bahwa peserta yang mengikuti kegiatan kita pada hari ini sungguh luar biasa. Ini berjumlah sekitar 376 orang. Ini luar biasa, sebanyak 376 orang. Dan dari 776 ini ternyata ada saudara kita juga dari luar Jawa Timur yang juga hadir. Kami suka sapa juga Bapak. Ada 17 dari luar Provinsi Jawa Timur. Ada 2 orang dari Provinsi Jawa Barat. Selamat datang Bapak. Dan juga ada 1 orang dari Provinsi Jawa Tengah. Dan ada 14 orang dari Provinsi Kepulauan Riau. Ini luar biasa, alhamdulillah, selamat bergabung Bapak. Semoga bermanfaat apa yang kita laksanakan hari ini. Bapak dan Ibu, dari peserta ini pula yang memang diselenggarakan oleh jenjang TK, ternyata di sini juga diikuti tidak hanya dari guru-guru TK, tapi juga perlu kami sampaikan, perlu kami laporkan bahwa kegiatan ini juga diikuti oleh pengawas. Ini juga mohon maaf tadi tidak saya sebut, dari pengawas juga ada, dari guru SMA, SMK ini juga ada 2 orang. Ini juga mungkin sudah ikut kemarin atau ikut lagi, atau mungkin memang belum pernah ikut dan alhamdulillah ikut bergabung bersama kita. Ada juga dari jenjang SD, guru SMP ada 1 orang, ada guru SD juga, dan bahkan juga ada guru dari RA 4 orang. Sengaja memang untuk BIMTEK PBL Ceris ini kita tidak menutup untuk siapa yang mau ikut, siapapun yang ingin bersama-sama kami untuk menimba ilmu ini, kita terbuka. Bahkan di angkatan yang kedua itu ada penyuluh agama Islam. Jadi nanti siapapun kita terima dan nanti kita harapkan bisa mengembangkan di masing-masing jenjang tugas Bapak Ibu semuanya. Bapak dan Ibu, narasumber yang kita hadirkan dalam kegiatan ini yaitu dari pejabat Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, juga dari pejabat kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, dari pegiat literasi dari Jakarta, dan juga dari penulis cerita Islami Jawa Timur dan praktisi bahasa Indonesia. Itu nanti narasumber yang akan bersama-sama Bapak dan Ibu, waktu kegiatan ini mulai hari ini tanggal 18 Maret 2021, insya Allah nanti akan berakhir pada tanggal 30 Maret selama 32 jam dengan metode penyampaian materi on dan off. Kegiatan on dilaksanakan secara daring dengan durasi waktu masing-masing kurang lebih rata-rata selama 3 jam,
sedangkan kegiatan off dilaksanakan untuk peserta mengimplementasikan materi yang telah diterima. Bapak dan Ibu, untuk sumber dana ini segala biaya yang timbul atas kegiatan ini diperoleh dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat, karena kegiatan ini memang tidak dibiayai dari anggaran negara dan bekerja sama dengan pegiat literasi, utamanya dari tenaga ilmu. Salah satu sumber pembayaran adalah tentu dari panitia, dari peserta, dan juga dari masing-masing yang ikut pada kesempatan ini, karena kami tidak bisa memberikan ganti kuota, sehingga itu pun juga merupakan biaya yang dikeluarkan oleh Bapak dan Ibu. Insya Allah nanti dari kegiatan ini Bapak Ibu akan mendapatkan fasilitas, yaitu BIMTEK tidak dipungut biaya, dan peserta mendapatkan e-sertifikat, dan peserta juga mendapatkan pendampingan sampai tulisan siap terbit dan penerbitan tulisan ber-ISN internasional atau ISBN maksud saya. Bapak dan Ibu, demikian laporan kami. Mohon berkenan, terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang telah membuka kegiatan ini dan bersama-sama kita ikuti tadi. Demikian, manakala ada suatu hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sambutannya, dan alhamdulillah dari apa yang disampaikan oleh Bapak, ternyata peserta hari ini luar biasa, tidak hanya di jenjang PAUD, tetapi ada juga SD, SMP, dah luar biasa. Dengan demikian bahwasanya para guru, para pendidik kita, terutamanya guru agama, sudah menyatukan hati dan pikiran untuk menambah wawasan ya Bapak. Mudah-mudahan ini membawa bermanfaatan untuk kita semua dan timbul nawaitunya untuk membuat cerita-cerita Islami. Matur nuwun Bapak Santoso nggih.